Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Tertulis di dalam kitab Roma 9 ayat 3, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ayat di atas terambil dari kitab Roma 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berikan hati Anda. Kata bijak Alkitab hari ini adalah mereka yang mengasihi Kristus, memberikan hati untuk orang-orang yang terhilang. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Felipe Garza berusia 15 tahun ketika mendonorkan jantungnya. Kekasihnya Donna Ashlock sakit keras dan perlu transplantasi jantung. Suatu hari Felipe mengatakan hal yang aneh kepada ibunya, "Aku akan mati, dan akan memberikan jantungku kepada kekasihku." 3 minggu kemudian, ia meninggal secara tiba-tiba karena pembuluh darah di otaknya pecah. Dokter mengambil jantung Felipe dan mencangkokkannya pada tubuh Donna, untuk menyelamatkan nyawanya.
Cinta pemuda itu kepada kekasihnya menggambarkan harapan Paulus terhadap saudara-saudara sebangsanya kaum Yahudi. Ia pun mengatakan akan memberikan hidupnya agar orang lain memperoleh hidup. Yang dimaksudkan Paulus adalah kehidupan kekal. Ia mengatakan bahwa jika mungkin, walau ia tahu itu tidak mungkin, ia rela kehilangan keselamatan kekalnya jika itu dapat menyelamatkan orang-orang yang sangat ia kasihi. Sekalipun Paulus ingin menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya dari keterpisahan kekal dengan Kristus, ia tak dapat menanggung maut bagi orang-orang sebangsanya. Namun, ungkapan kasihnya mengingatkan kita akan tindakan Yesus Kristus. Dia benar-benar menanggung maut bagi kita. Dia bahkan mengorbankan hidupnya agar kita beroleh hidup. Tuhan, kami tahu, kami tidak bisa mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan orang lain. Namun dengan Roh-Mu, beri kami kasih untuk lebih mempedulikan kesejahteraan kekal orang lain daripada hanya mempedulikan kesenangan sementara bagi hidup kami sendiri. Bagi-Mu dan mereka, kami memberikan hati kami. Apa penyebab dari semua antisemitisme di dunia ini? Mengapa dunia membenci orang Yahudi? Mengapa antisemitisme begitu merajalela di begitu banyak negara di dunia? Apa yang membuat orang Yahudi begitu buruk di mata dunia? Sejarah menunjukkan bahwa pada berbagai waktu dalam rentang waktu 1700 tahun, orang Yahudi telah diusir dari 80 negara, bahkan lebih, negara yang berbeda. Sejarawan dan para ahli menyimpulkan bahwa setidaknya ada 6 alasan yang menyebabkan antisemitisme ini. Teori rasial teori, orang Yahudi dibenci karena mereka adalah ras inferior atau kelas bawah. Teori ekonomi, economic teori, orang Yahudi dibenci karena mereka memiliki begitu banyak kekayaan dan kekuasaan. Teori orang luar, outsiders teori, orang Yahudi dibenci karena mereka berbeda dari semua orang. Teori kambing hitam, scapegoat teori, orang Yahudi dibenci karena mereka adalah penyebab dari segala masalah di dunia. Teori pembunuh Allah, deicide teori, orang Yahudi dibenci karena mereka membunuh Yesus Kristus. Teori umat terpilih, chosen people teori, orang Yahudi dibenci karena mereka dengan arogan menyatakan diri sebagai umat pilihan Allah. Apakah ada penjelasan mengenai kebenaran dari teori-teori di atas? Mengenai teori racial teori, pada hakikat Yahudi bukanlah sebuah ras. Semua orang di dunia, apapun warna kulit, keyakinan atau ras yang dimilikinya, bisa menjadi seorang Yahudi. Teori ekonomi, economic teori, yang menyebutkan bahwa orang Yahudi itu kaya, tidak begitu banyak berpengaruh. Sejarah menunjukkan bahwa selama abad ke-17 hingga abad ke-20, khususnya di Polandia dan Rusia, orang Yahudi di Polandia dan Rusia sangat miskin dan memiliki sangat sedikit pengaruh, jika memang ada, dalam bisnis dan sistem politik. Adapun mengenai teori orang luar, outsiders teori, selama abad ke-18 orang Yahudi berusaha keras untuk membaur dengan seluruh bangsa Eropa lainnya. Mereka memiliki harapan bahwa dengan usaha ini mereka dapat menghapuskan antisemitisme. Namun, orang Yahudi malah semakin dibenci oleh mereka yang berpendapat bahwa orang Yahudi akan menulari ras mereka dengan gen kelas bawah atau inferior.
Hal ini terutama terjadi di Jerman sebelum Perang Dunia Kedua. Adapun teori kambing hitam, scapegoat teori, faktanya adalah orang Yahudi memang selalu dibenci. Hal ini membuat mereka menjadi sasaran yang sangat empuk. Mengenai gagasan pembunuh Allah, deicide teori, Alkitab menjelaskan bahwa orang Romawilah yang sebenarnya membunuh Yesus, meskipun orang Yahudi memang bertindak sebagai kaki tangan mereka. Tidak sampai beberapa abad kemudian orang Yahudi dinyatakan sebagai pembunuh Yesus. Kita bertanya-tanya mengapa bukan orang Romawi yang dibenci. Yesus sendiri mengampuni orang Yahudi. Bahkan Vatikan membebaskan orang Yahudi dari tuduhan atas kematian Yesus pada tahun 1963. Meskipun demikian, tidak ada satupun penyataan di atas yang dapat mengurangi antisemitisme. Adapun mengenai pernyataan orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah, orang Yahudi di Jerman menolak status keterpilihan mereka selama akhir abad ke-19 dan berusaha lebih membaur ke dalam budaya Jerman. Meskipun demikian, mereka tetap mengalami penderitaan luar biasa karena Holocaust. Saat ini, beberapa orang Kristen dan orang Islam menyatakan diri sebagai umat pilihan Allah. Namun sebagian besar bangsa di dunia mentolerir mereka dan masih tetap membenci orang Yahudi. Hal ini membawa kita kepada alasan sebenarnya dunia membenci orang Yahudi. Rasul Paulus mengatakan, bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kebenarannya adalah bahwa dunia membenci bangsa Yahudi karena dunia membenci Allah. Bangsa Yahudi adalah anak sulung Allah, umat pilihannya sendiri. Melalui para leluhur orang Yahudi, para nabi Yahudi, dan bait-Nya, Allah memakai bangsa Yahudi untuk menyampaikan firman-Nya, hukum-Nya dan moralitas kepada dunia yang penuh dosa. Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, dalam tubuh seorang Yahudi untuk menebus dunia dari dosa. Setan, penguasa dunia ini, telah meracuni pikiran manusia dengan kebencian terhadap orang Yahudi. Bacalah Wahyu 12 mengenai penggambaran alegori dari setan, atau si naga, yang membenci bangsa Yahudi perempuan yang mengandung. Setan telah berusaha untuk melenyapkan bangsa Yahudi melalui kerajaan Babel, kerajaan Persia, orang Asyur, bangsa Mesir, orang Het, dan rezim Nazi. Namun, setiap usaha berbuah kegagalan. Allah masih belum selesai dengan Israel. Roma 11 ayat 26 menyatakan bahwa satu hari nanti seluruh orang Israel akan diselamatkan. Semua ini tidak akan terjadi jika orang Israel musnah. Oleh karena itu, Allah akan memelihara orang Yahudi sampai masa itu tiba, sebagaimana Dia memelihara sisa-sisa keturunan mereka di sepanjang sejarah, hingga rencana akhirnya kelak terlaksana. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah bagi bangsa Israel dan orang-orang Yahudi.
Benarkah Rasul Paulus adalah nabi palsu? Teori bahwa Rasul Paulus adalah seorang nabi palsu dan bukan pengikut Kristus yang sejati biasanya dikemukakan gerakan akar Ibrani. Persuasi, antara lain, mereka percaya bahwa orang Kristen harus tunduk pada hukum Perjanjian Lama, namun Paulus jelas tidak setuju dengan mereka, dan menyatakan bahwa orang Kristen tidak lagi berada di bawah hukum Musa, tetapi hukum Taurat. Kristus, yaitu kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alih-alih tunduk pada firman Tuhan, gerakan akar Ibrani malah menolak Paulus sama sekali dan mengklaim bahwa Paulus adalah rasul palsu dan tulisannya tidak boleh ada dalam Alkitab. Saat berada di penjara, suatu hari Taran meminta sebuah Alkitab dan mulai membacanya. Ia sampai di Matius 16 dan dihadapkan dengan kata-kata Yesus, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Dia tidak bisa lepas dari dampak pernyataan Kristus dan berlutut di selnya dan memohon kepada Tuhan untuk melepaskan dia dari kehidupannya yang penuh dosa. Sekitar 2000 tahun yang lalu, seorang pria lain mengalami masalah yang hampir sama. Ketika Rasul Paulus pertama kali datang ke Yerusalem setelah pertobatannya menjadi Kristen, dia mencoba bergaul dengan para murid, namun mereka semua takut padanya dan tidak percaya bahwa dia adalah orang yang benar-benar bertobat karena penganiayaannya di masa lalu, orang Kristen. Saat ini, beberapa orang merasakan hal yang sama terhadap Paul. Kadang-kadang, ada tuduhan yang dibuat bahwa Paulus adalah seorang Farisi yang mencoba mengubah ajaran Kristus dan bahwa tulisannya tidak boleh dimasukkan dalam Alkitab. Tuduhan ini dapat diatasi dengan memeriksa pengalaman pertobatannya dan kepatuhannya pada Kristus dan ajaran-ajarannya. Paulus pertama kali muncul dalam kitab suci sebagai saksi atas kemartiran Sainfanus. Ketika mereka mengusir dia, Sainfanus, keluar kota, mereka mulai melempari dia dengan batu, dan para saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda bernama Saul. Saulus sangat setuju dengan pembunuhan dia, kata persetujuan yang sepenuh hati, menunjukkan persetujuan aktif, bukan sekadar persetujuan pasif. Mengapa Paulus setuju dengan pembunuhan Sainfanus? Paulus, orang Farisi, pasti langsung mengenali pernyataan Sainfanus tepat sebelum kematiannya. "Lihatlah, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Perkataan Sainfanus mengulangi pernyataan Kristus pada saat dia diadili di hadapan imam besar. Sama seperti pernyataan Yesus yang mengakibatkan dia dituduh melakukan penghujatan, demikian pula pertanyaan-pertanyaan ini, kata-kata itu akan menimbulkan tanggapan yang mematikan dari Saulus, orang Farisi itu terhadap Sainfanus. Namun otoritas kerasulan Paulus telah didokumentasikan dengan baik dalam kitab suci, dimulai dengan pengalaman dramatisnya di jalan Damaskus yang mengubahnya dari seorang penganiaya umat Kristen yang membenci Kristus menjadi juru bicara iman yang terkemuka. Perubahan hatinya yang menakjubkan merupakan salah satu indikasi paling jelas akan pengurapannya oleh Tuhan Yesus sendiri. Tom Tarrance, yang pernah dicap sebagai orang paling berbahaya di Mississippi, adalah salah satu orang teratas dalam daftar paling dicari FBI.
Terence adalah anggota Ku Klux Klan dan membenci orang Afrika Amerika dan Yahudi. Orang-orang yang dia yakini sepenuhnya adalah musuh Tuhan dan terlibat dalam plot komunis melawan Amerika. Taran bertanggung jawab atas pemboman sekitar 30 sinagoga, gereja, dan rumah. Dia sangat berbahaya sehingga Direktur FBI, J. Edgar Hoover, mengirim tim khusus agen FBI ke Amerika Selatan untuk mencari dan menangkap Taran. Mereka berhasil dan menahan Taran setelah baku tembak yang sengit. Taran menerima hukuman 30 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Mississippi. Kabar pertobatan Taran segera menyebar ke seluruh penjara dan akhirnya sampai ke Hoover, yang sangat meragukan cerita tersebut. Bagaimana perubahan sejati pada orang yang keras kepala dan jahat bisa divalidasi? Penganiayaan Paulus terhadap kekristenan. Semua hal ini akan membuat marah Saul, orang Farisi, yang pada saat itu tidak memiliki pengetahuan sejati tentang Kristus. Namun tidak lama kemudian Saulus, orang Farisi itu, akan menjadi Paulus, penginjil Kristus. Pertobatan Paulus, selain itu, istilah anak manusia, syarat dengan makna. Ini adalah kali terakhir istilah ini digunakan dalam Perjanjian Baru dan merupakan satu-satunya saat dalam Injil dan Kisah Para Rasul ketika istilah ini tidak diucapkan oleh Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, dan ini berbicara tentang posisi Kristus di akhir zaman sebagai Raja yang akan datang. Ini juga menggabungkan dua bagian besar tentang Mesias, Daniel 7 ayat 13-14 dan Mazmur 110 ayat 1. Daniel 7 ayat 13-14 menekankan aspek universal pemerintahan Yesus, bahwa dia bukan sekedar penguasa Yahudi, tetapi juga juru selamat dunia. Mazmur 110 ayat 1 menampilkan Mesias berada di sebelah kanan Allah. Selain menekankan kekuasaan dan kedudukan, juga menunjukkan penerimaan. Dalam 3 versi pertobatan Paulus, ada unsur-unsur berulang yang nampaknya merupakan inti dari misi dan penugasannya. Pertama, hal ini menandai pertobatannya menjadi Kristen. Kedua, hal ini merupakan panggilannya untuk menjadi seorang nabi. Dan ketiga, hal itu merupakan amanatnya untuk menjadi rasul. Ketiga poin ini dapat dipecah menjadi pertimbangan yang lebih mendalam berikut ini. 1. Paulus secara khusus dipilih, dikesampingkan, dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang akan dia lakukan. 2. Paulus diutus sebagai kesaksian bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang bukan Yahudi. 3. Misi penginjilan Paulus akan menghadapi penolakan dan memerlukan penderitaan. 4. Paulus akan memberikan terang kepada orang-orang yang dilahirkan dan saat ini hidup dalam kegelapan. 5. Paulus akan mengkhotbahkan bahwa pertobatan diperlukan sebelum seseorang diterima dalam iman Kristen. 6. Kesaksian Paulus akan didasarkan pada sejarah ruang waktu dan didasarkan pada pengalamannya di jalan Damaskus yang dia lihat dan dengar secara pribadi di lokasi nyata yang akan diketahui oleh semua orang yang tinggal di Damaskus. Sebelum murid Gamaliel dapat menilai dengan tepat pelayanan yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan dan kematian Yesus, sebuah revolusi harus terjadi dalam kehidupan dan pemikirannya.
Paulus kemudian mengatakan bahwa dia ditangkap oleh Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus, sebuah istilah yang berarti menjadikan sesuatu miliknya atau menguasai seseorang melalui pengejaran. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9, kita dengan jelas melihat mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan dalam pertobatan Paulus, yang intinya adalah untuk memperjelas bahwa Allah memegang kendali dan mengarahkan semua peristiwa, sehingga Paulus akan melakukan tugas-tugas tertentu yang Allah rencanakan. Sesuatu yang akan dilakukan oleh mantan Saulus, tidak pernah mempunyai niat untuk melakukannya. Meskipun ada banyak pengamatan yang dapat dilakukan mengenai konversi jalan Damaskus yang dilakukan Paulus, ada dua hal utama yang menarik. Yang pertama adalah kenyataan bahwa kehidupan Paulus akan berpusat pada Kristus setelah pengalamannya. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, pemahaman Paulus tentang Mesias telah mengalami revolusi, dan tidak lama kemudian dia menyatakan, dia, Yesus, adalah anak Allah. Kedua, kita perhatikan bahwa dalam pertobatan Paulus tidak ada pendahuluan atau peristiwa-peristiwa pendahuluan positif yang mengubah dia dari penentang yang gigih menjadi pendukung Kristus yang gigih. Pada satu saat Paulus menjadi musuh Yesus, dan saat berikutnya dia menjadi tawanan Kristus yang pernah dia aniaya. Paulus berkata, oleh kasih karunia Allah, aku adalah diriku yang sekarang, yang menunjukkan bahwa ia diubahkan oleh Tuhan, menjadi benar-benar rohani, dan ia adalah orang yang dimiliki Kristus dan kini menjadi pembawa Kristus sendiri. Paulus, yang dulunya adalah seorang agresor dingin dan penganut hukum legal, kini telah menjadi orang yang dapat menuliskan sifat-sifat utama yang disaksikan di atas segalanya dalam 1 Korintus 13, yaitu kasih kepada Allah dan orang-orang di sekelilingnya. Orang yang terdidik dalam ilmu pengetahuan sampai pada titik mengatakan bahwa ilmu tanpa kasih hanya menjadikan orang sombong, tetapi kasih membangun. Kitab Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus memberikan kesaksian tentang kelembutan yang dimiliki rasul itu baik terhadap dunia yang tidak percaya maupun orang-orang di dalam gereja. Mengenai yang terakhir, dalam pidato perpisahannya kepada orang-orang percaya di Efesus dalam Kisah Para Rasul 20, ia mengatakan kepada mereka bahwa, siang malam selama 3 tahun aku tidak henti-hentinya menegur mereka masing-masing sambil menangis. Dia memberitahu orang-orang percaya di Galatia bahwa mereka adalah anak-anak kecilnya. Dia mengingatkan jemaat Korintus bahwa setiap kali mereka merasakan sakit, dia juga terluka. Ia menyebut orang-orang percaya di Filipi, memiliki mereka di dalam hatinya. Dia mengatakan kepada gereja Tesalonika bahwa dia penuh kasih kepada mereka dan menunjukkan fakta itu dengan tinggal di antara mereka dan membantu membangun komunitas Kristen. Berulang kali di sepanjang tulisannya, Paulus mengingatkan para pembacanya yang percaya akan kepedulian dan kasihnya terhadap mereka. Setelah pengalaman Damaskus, Paulus pertama kali pergi ke Arab, namun apakah dia benar-benar memulai pekerjaan misionarisnya di sana tidak diketahui. Kemungkinan besar dia sungguh-sungguh menginginkan waktu untuk mengenangnya dengan tenang. Kemudian setelah tinggal sebentar di Yerusalem, ia bekerja sebagai misionaris di Syria dan Kilikia, yang sebagian besar berada di Antiokhia di Orontes dan di kota asalnya Tarsus, dan setelah itu bersama Barnabas di Siprus, di Pamfilia, Pisidia,
dan Likaonia. Kasih Paulus, sikap Paulus terhadap orang-orang yang tidak percaya juga menunjukkan kepedulian dan keprihatinan yang mendalam. Dan mungkin contoh paling jelas dari hal ini adalah pernyataannya dalam surat kepada jemaat di Roma mengenai kesedihan yang ia rasakan terhadap sesama orang Israel yang belum beriman kepada Kristus. Aku mengatakan yang sebenarnya di dalam Kristus. Aku tidak berdusta, hati nuraniku bersaksi bersama-sama dengan aku dalam Roh Kudus, bahwa aku mempunyai duka cita yang besar dan duka cita yang tak henti-hentinya di dalam hatiku, sebab aku sendiri ingin terkutuk, terpisah dari Kristus demi Kristus. Dari saudara-saudaraku, saudara-saudari sebangsaku menurut daging. Kekhawatiran seperti ini yang ditunjukkan oleh Paulus kepada orang-orang yang tidak beriman juga tidak hanya terbatas pada kewarganegaraannya sendiri, namun juga berlaku pada orang-orang non-Yahudi. Misalnya, ketika ia memasuki Athena, teks dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 menjelaskan bahwa Paulus merasa jijik sekaligus sangat tertekan atas situasi penyembahan berhala yang dialami kota tersebut. Terlibat dalam ibadah palsu, dan dia segera mencoba melibatkan orang-orang kafir yang tidak percaya dalam wacana tentang Injil yang telah dipercayakan kepadanya. Dan inti pesannya adalah Yesus. Ada yang mencoba berargumentasi bahwa gambaran yang dilukiskan Paulus tentang Yesus dalam surat-suratnya tidak sesuai dengan gambaran Kristus dalam Injil. Posisi seperti itu sangat jauh dari kebenaran. Faktanya, dua Injil, Markus dan Lukas, ditulis oleh orang-orang yang merupakan rekan dekat Paulus, atau bahkan muridnya. Sulit membayangkan bahwa kitab-kitab tersebut memuat teologi yang berbeda dengan teologi Paulus. Selain itu, dari surat-surat Paulus, kita belajar hal berikut tentang Yesus. Di luar fakta-fakta ini terdapat kesaksian Paulus bahwa ia meninggalkan segalanya untuk mengikut Kristus, ujian sejati seorang murid sebagaimana digariskan Yesus dalam Lukas 14 ayat 26-33. Paulus menulis, tetapi segala sesuatu, latar belakang Yahudi dan keuntungan-keuntungan yang baru saja ia sebutkan, merupakan keuntungan bagiku. Namun hal-hal itu kuanggap rugi demi Kristus. Lebih dari itu, aku menganggap segala sesuatu sebagai kerugian mengingat betapa besarnya nilai mengenal Kristus Yesus. Tuhanku, yang karenanya aku telah kehilangan segala sesuatunya, dan menganggapnya sebagai sampah, supaya aku dapat memperoleh Kristus dan menjadi yang terdapat di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri yang bersumber pada hukum Taurat, melainkan kebenaran yang timbul karena iman dalam Kristus, yaitu kebenaran yang datangnya dari Allah berdasarkan iman, supaya aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan kematiannya, supaya aku dapat memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Musuh Paulus, ajaran Paulus dan pemberitaan Yesus tidak populer. Jika keberhasilan misi penginjilan diukur dengan banyaknya pertentangan, maka misinya akan dianggap sebagai kegagalan yang sangat besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kristus kepada Ananias, sebab aku akan menunjukkan kepadanya betapa beratnya ia harus menderita karena namaku. Kitab Kisah Para Rasul sendiri mencatat lebih dari 20 episode penolakan dan pertentangan terhadap pesan keselamatan Paulus.
Kita juga harus menganggap serius rangkaian pertentangan dan penolakan yang Paulus ungkapkan dalam 2 Korintus 11 ayat 23-27. Sebenarnya, permusuhan dan penolakan seperti itu memang wajar terjadi, mengingat para pendengarnya. Penyelamat yang disalib bagi orang Yunani merupakan suatu kontradiksi yang tidak masuk akal, sama seperti bagi orang Yahudi. Mesias yang disalib adalah sebuah penghujatan yang memalukan. Musuh-musuh Paulus terdiri dari suatu trinitas. Pertama, ada musuh-musuh rohani yang ditunjukkan dalam tulisan-tulisannya yang sangat ia sadari. Misalnya 1 Tesalonika 2 ayat 18. Selanjutnya, target awal yang telah disebutkan adalah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, yang banyak di antara mereka akan menganiaya dan memecatnya. Yang terakhir adalah gereja yang, bisa dikatakan, mungkin paling menimbulkan duka baginya gereja mula-mula itu sendiri. Fakta bahwa Paulus dipandang sebagai orang yang aneh dan patut dipertanyakan, tidak hanya oleh sesama orang Yahudi tetapi juga oleh sejumlah orang Kristen Yahudi, tentu saja menyakitkan hatinya. Otoritas dan keaslian Paulus ditantang di luar tubuh Kristus adalah satu hal, namun di dalam dirinya ada musuh lain yang harus ia geluti. 1 Korintus 9 ayat 1-3 adalah contohnya. Paulus menegaskan kepada gereja bahwa ia ditugaskan oleh Kristus. Beberapa orang bahkan percaya bahwa 2 Korintus 11 ayat 26 menyatakan bahwa ada rencana untuk membunuh Paulus, sebuah plot yang dibentuk oleh orang Kristen lainnya. Kombinasi pertentangan seperti itu kehilangan kemanusiaan, musuh rohani, dan ketidakpercayaan saudara-saudara tentu saja menyebabkan sang rasul kadang-kadang putus asa, dengan bukti dalam tulisannya bahwa ia melaksanakan pekerjaan misionarisnya dengan prospek kemartiran di depan matanya yang pada akhirnya ternyata benar. Paulus dipenggal, menurut tradisi, di bawah penganiayaan terhadap Nero di dekat tonggak ketiga Jalan Ostian. Konstantinus membangun sebuah basilika kecil untuk menghormati Paulus pada tahun 324 Masehi, yang ditemukan pada tahun 1835 selama penggalian sebelum pendirian basilika yang sekarang. Di salah satu lantai ditemukan prasasti Pavloapostolo Mart, kepada Paulus, Rasul dan Martir. Kesimpulan pemikiran tentang Paulus, jadi, apakah Paulus itu nyata? Bukti dari sejarah dan dari tulisannya sendiri menyatakan bahwa dia memang demikian. Perubahan 180 derajat Paulus dari kehidupan farisinya tidak dibantah oleh sarjana sejarah manapun, baik sekuler maupun Kristen. Satu-satunya pertanyaan adalah, apa yang menyebabkan perubahannya? Apa yang menyebabkan seorang Farisi Yahudi yang sangat terpelajar tiba-tiba menerima gerakan yang ia lawan dengan keras dan begitu berkomitmen terhadap gerakan tersebut sehingga ia akan mati sebagai martir? Jawabannya terdapat dalam tulisan Paulus dan kitab Kisah Para Rasul. Dalam surat Galatia, Paulus merangkum kisahnya sebagai berikut. Sebab kalian telah mendengar tentang cara hidupku dahulu dalam Yudaisme, bagaimana aku menganiaya gereja Tuhan tanpa batas dan berusaha menghancurkannya, dan aku mengalami kemajuan dalam Yudaisme melampaui banyak orang sezamanku di antara orang-orang sebangsaku, dan menjadi lebih bersemangat terhadap tradisi leluhurku. Tetapi ketika Allah,
yang telah mengeluarkan aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggilku melalui kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan putranya di dalam diriku sehingga aku dapat memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka aku tidak segera berkonsultasi dengan darah dan daging, ataupun apakah aku pergi ke Yerusalem menemui para rasul sebelum aku, tapi aku pergi ke Arab, dan kembali lagi ke Damaskus. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk berkenalan dengan Kefas, dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Tetapi aku tidak melihat rasul-rasul yang lain selain Yakobus, saudara Tuhan. Sekarang, melalui tulisanku kepadamu, aku meyakinkanmu di hadapan Allah bahwa aku tidak berbohong. Lalu aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Aku masih belum dikenal oleh gereja-gereja di Yudea yang ada di dalam Kristus, tapi hanya saja, mereka terus mendengar, Dia yang pernah menganiaya kami, kini memberitakan iman yang pernah Dia coba hancurkan. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka, dan buah-buah Rasul Paulus tidak meninggalkan keraguan bahwa dia memang sangat nyata. Kehidupan Paulus sendiri memberikan kesaksian tentang kebenaran apa yang terjadi padanya. Dalam hal ini, dia sangat mirip dengan Tom Tarrance. Kehidupan yang berubah secara dramatis sulit untuk dibantah. Dan apa yang akhirnya terjadi pada Tom Tarrance? Edgar Hoover tidak percaya bahwa Tarrance benar-benar telah menjadi seorang Kristen sehingga dia mengirim agen FBI ke penjara dengan menyamar sebagai narapidana yang tugasnya berteman dengan Tarrance dan mencari tahu kebenarannya. Sekitar seminggu kemudian, agen FBI tersebut menjadi seorang Kristen dan melaporkan kembali ke Hoover bahwa Tarrance memang bukan lagi orang seperti dulu. Sejumlah orang mengajukan petisi agar Tarrance dibebaskan, dan 8 tahun setelah hukumannya, Tarrance dibebaskan bersyarat dan keluar dari penjara. Dia bersekolah di seminari, memperoleh gelar doktor dalam bidang pelayanan, dan kemudian menjabat sebagai presiden C.S. Lewis Institute selama 12 tahun. Saat ini, ia menjabat sebagai direktur pelayanan institut. Tuhan berbelas kasihan. Hakim-Hakim 2 ayat 18b berkata, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tuhan adalah Maha Kasih dan penuh belas kasihan. Ia selalu setia mendengar jeritan umat-Nya. Tuhan adalah Allah yang memperhatikan yang tertindas. Ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan kebenaran ini. Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka Kau rendahkan, sebab Dia, yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Makna kata belas kasihan diterjemahkan dari kata esplakniste, yang menunjuk pada pengertian bela rasa. Dalam pengertian bela rasa atau compassion, pada prinsipnya merupakan rasa simpati terhadap penderitaan sesamanya yang dinyatakan dengan keinginan untuk menolong. Jadi, makna dari pengertian compassion lebih daripada sikap simpati, karena makna sikap simpati lebih cenderung pada rasa belas kasihan, tetapi tidak dinyatakan dalam sikap yang konkret untuk menolong. Itu sebabnya setiap kali disebutkan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan,
maka senantiasa diikuti dengan suatu tindakan nyata dari Tuhan Yesus sebagai respon atau solusinya dalam permasalahan tersebut. Belas kasihan Tuhan adalah kabar gembira utama yang harus kita wartakan. Belas kasih Tuhan yang sempurna kita lihat dalam diri Kristus. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, kita melihat belas kasihan Allah yang mengalahkan dosa dan maut. Kita menerima kembali belas kasih ini setiap kali kita mengambil bagian di dalam perayaan perjamuan kudus. Setelah menerima belas kasihan dari Tuhan, kita selayaknya juga berbelas kasih pada orang lain, dan untuk seterusnya kita hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Dengan demikian kita menjadi saksi hidup akan belas kasih Tuhan. Bahkan dalam keseharian kita pun kita harus ingat bahwa kita hidup dalam belas kasihan orang lain. Terutama di jalan raya, walau kita sudah berhati-hati dan berusaha menaati peraturan lalu lintas, jika ada satu orang saja yang tidak berbelas kasih kepada orang lain dan berniat mencelakai hidupnya sendiri dan hidup orang lain, kita bisa celaka. Dan masih banyak contoh lain. Oleh karena itu kita harus memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untungnya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasih dan pribadi yang murah hati. Sejak zaman Adam, Dia memberikan belas kasih yang tak terkira, mengingat dosa dan kejahatan manusia yang tak terperikan. Dosa-dosa kita juga, puncaknya adalah saat Dia menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita, Yesus Kristus. Sebagai representasi Allah, Yesus Kristus menunjukkan belas kasih yang sangat besar. Belas kasih terbesar pengorbanannya di kayu salib yang membebaskan kita dari cekikan dosa. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah ditebus dari dosa ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, selalu mengingat bahwa kita hidup di bawah belas kasihan, terutama belas kasihan Tuhan. Seperti firman-Nya dalam Roma 9 ayat 15, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tanpa belas kasih-Nya, sebenarnya kehidupan kita sia-sia, bahkan bisa dikatakan sebenarnya kita sudah mati. Kedua, menaruh belas kasih kepada orang yang lebih lemah daripada kita. Kitab Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kita orang-orang yang sudah memperoleh belas kasihan Tuhan, sudah seharusnya menyebarkan kasih kepada orang lain sebagai duta-duta Tuhan di dunia ini. Karena itu, berbelas kasihlah kepada sesama manusia. Apakah kita semua itu anak-anak Allah, atau hanya orang-orang Kristen saja? Jelas dalam Alkitab dinyatakan bahwa semua orang itu ciptaan Allah, namun hanya mereka yang sudah terlahir kembali yang disebut anak-anak Allah. Dalam Alkitab, mereka yang terhilang tidak pernah disebut sebagai anak-anak Allah. Efesus 2 ayat 3 memberitahu bahwa sebelum seseorang diselamatkan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Roma 9 ayat 8 menyatakan bahwa, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah.
Bukannya dilahirkan sebagai anak-anak Allah, kita malah dilahirkan dalam dosa, yang memisahkan kita dari Allah dan membuat kita berpihak dengan iblis, yang adalah musuh Allah. Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Beberapa ayat kemudian, dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus memberitahu orang-orang Farisi bahwa, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Fakta bahwa mereka yang belum diselamatkan bukan anak-anak Allah juga dapat dilihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita diselamatkan karena kita diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat-ayat seperti Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mereka yang diselamatkan itu, anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu,
bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.